Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kesempatan pada pagi hari ini kami masih bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami meminta hikmat dan Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini tema yang kita akan dengar tentang kebenaran firman Tuhan adalah taat tanpa mengerti. Di dalam pelajaran anak sekolah dasar SD, khususnya di kelas 2, di salah satu pelajarannya itu adalah belajar tentang ketaatan. Ketaatan ini sangat erat hubungannya dengan disiplin. Kenapa? Orang-orang yang dikatakan disiplin, orang yang disiplin adalah orang-orang yang taat akan aturan. Jadi
Seseorang akan dikatakan disiplin jika dia sudah taat. Dan kata disiplin ini juga sangat erat hubungannya dengan kata murid. Saya dan saudara adalah murid. Muridnya siapa? Murid Tuhan Yesus. Kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus. Bahkan tema kita juga, kita adalah warga kerajaan Allah. Jadi sudah sepatutnya sebagai murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus atau warga kerajaan Allah memiliki satu ketaatan di dalam hidup kita, ya. Kita harus memiliki satu ketaatan. Akan apa? Akan firman Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang ketaatan ini dari satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Saya akan baca buat kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Katakan di bagian ayat 4 bagian A-nya saja. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini adalah kalau kita baca judul perikopnya adalah Abram dipanggil oleh Allah, ya. Abram dipanggil Allah. Abram atau yang kita kenal dengan Abraham ini mendapat panggilan di dalam kehidupannya ketika dia sudah berumah tangga, memiliki keluarga, istrinya adalah Sarah atau kita kenal dengan Sarah. Ya. Abram ini juga tergolong orang yang sukses karena dia bukan seseorang yang susah. Kenapa saya katakan demikian? Dia memiliki harta benda, dia memiliki hewan-hewan ternak, bahkan dia memiliki budak-budak di dalam kehidupannya. Jadi bisa dikatakan bahwa Abram bukan seseorang yang susah, kesulitan, gagal, bukan, atau hilang pengharapan. Bagi seseorang yang sedang stres, gagal, susah, mungkin akan lebih mudah bagi dia mengambil satu keputusan untuk mendengarkan satu perintah, ya, daripada orang-orang yang ada dalam posisi seperti Abram ini tadi. Apalagi dia sudah berumah tangga, dia harus bisa memberikan alasan yang tepat buat keluarga intinya maupun keluarga besarnya, sehingga mereka boleh menerima apa yang menjadi alasan Abram untuk meninggalkan negeri yang mereka diami pada waktu itu. Dikatakan bahwa Abram taat, ya. Abram taat. Kalau kita bandingkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, maka kita akan melihat ketaatan Abram. Ya, di dalam ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham gak punya gambaran, Bapak Ibu Saudara. Abraham gak tahu tentang tujuan yang Tuhan perintahkan bagi dia. Tapi dikatakan tadi Abraham memilih untuk taat. Kita mungkin secara logika kalau kita berpikir kita disuruh ke satu tempat yang tidak kita tahu sama sekali, maka kita akan berpikir 2, 3 atau 4 kali untuk mematuhi, untuk mengikuti perintah tersebut. Tapi Abraham tidak. Dia memilih untuk taat, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Kata taat ini dalam bahasa aslinya itu memiliki arti patuh, tunduk, takluk, menurut. Jadi Abram itu menaklukkan, menundukkan keinginan hatinya, hidupnya, pikirannya, semuanya kepada perintah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bapak Pendeta Jefta Kastanya beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa kita harus memiliki penundukan diri. Abraham juga menundukkan, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tapi apa yang membuat Abraham bisa taat akan perintah Tuhan sekalipun ia tidak mengetahui tempat seperti apa yang ia tuju? Jelas dikatakan tadi di bagian awal di dalam ayat ke-8 ini, karena iman.
Kalau di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman ini, di dalam iman ini terkandung satu kesetiaan dan keyakinan atau kepercayaan serta bukti. Ya. Di dalam iman kita lah terbukti bahwa kita pengikut-pengikut Kristus. Dari keyakinan dan kepercayaan kita lah, dari kesetiaan kita lah, maka kita akan terbukti sebagai warga kerajaan Allah. Ya, karena iman, dari iman kita itu terbukti. Jadi iman yang membuat Abraham bisa taat kepada perintah Tuhan. Saya dan saudara juga kalau memiliki iman, kita juga bisa taat kepada perintah Tuhan. Kita juga bisa taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi rencana-rencana Allah, kita bisa menundukkan diri, menaklukkan diri kita kepada rencana-rencana Tuhan itu. Sekalipun di dalam Yesaya 55, sekalipun Bapak Ibu Saudara, rencana Allah itu jauh daripada rencana kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mungkin apa yang kita rencanakan, rancangan-rancangan kita jauh daripada apa yang direncanakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang perlu kita tahu, perlu kita yakini dan percayai bahwa rencana Allah, rancangan Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada apa yang kita rencanakan di dalam hidup kita. Karena di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memiliki satu rancangan-rancangan yang lebih hebat, rencana-rencana yang lebih hebat daripada apa yang kita rancangkan, daripada apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita ini. Tapi sekali lagi, ketika kita ada dalam satu posisi yang baik, kita akan sulit. Oh Tuhan, ini kan udah baik. Posisi saya ini sudah bagus Tuhan. Lalu apa lagi? Mungkin itu akan yang kita tanyakan kepada Tuhan. Tapi apapun itu, sekalipun kita tidak mengetahui seperti apa rancangan Tuhan. Karena dikatakan tadi sejauh dari bumi sampai ke langit, sejauh itu. Ya, perbedaan dari rencana kita, rancangan kita dan rancangan-rancangan Allah. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Satu hal yang perlu kita miliki adalah keyakinan akan rencana Tuhan. Ketaatan akan rencana-rencana Tuhan. Karena apa yang dikatakan bahwa ketika kita memiliki satu keyakinan, ketika kita memiliki satu kepercayaan akan rencana-rencana Tuhan itu, Efesus pasal yang pertama. Minggu kemarin juga Bapak Pendeta Jefta Kastanya mengatakan bahwa ayat ini juga disinggung. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19 dikatakan begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Rencana-rencana Tuhan itu hebat bagi kita. Bagi siapa? Kita yang percaya. Kita yang taat. Ya, bagi kita orang-orang yang taat, yang percaya kepada Tuhan, hebat kuasa Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita mau melihat kehebatan kuasa Tuhan itu, mari kita hidup seperti Abraham. Dia taat walaupun tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh Tuhan. Dia tidak memiliki gambaran seperti apapun, tapi dia tetap memilih untuk taat kepada panggilan Tuhan, kepada firman Tuhan. Saya dan saudara juga mungkin hari-hari ini kita ada firman Tuhan datang kepada kita. Ada perintah Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita taati dengan satu keyakinan, kepercayaan di dalam hidup kita lewat iman kita bahwa
kuasa Tuhan itu hebat bagi saya dan saudara. Walaupun mungkin kita tidak akan mampu menghadapinya, kita merasa kita tidak mampu, tapi ingat ada kuasa yang jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki, yaitu kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berjalan melakukan semua aktivitas dan kegiatan kita, tapi mari kita taat akan kebenaran firman Tuhan, taat akan perintah-perintah Tuhan. Karena di dalam ketaatan itu kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjang, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat pagi hari ini boleh termeterai, tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh hidup menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuntun hidup kami, langkah-langkah kami di sepanjang hari ini, pegang tangan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami yakin ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, ada kemenangan demi kemenangan, ada keberhasilan, kesuksesan yang akan kami dapatkan di sepanjang hari ini. Dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus